Pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil. Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan
atom. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kecil dan mengatakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan penemuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menghilangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan gravitasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori quantum plan. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum surut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam meneliti
ketiga, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subfluid. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu fluid terdiri dari beberapa subfluid, kemudian satu subfluid tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menyimpul maksimal 2 elektron. Apa aja penemu dari atom? Model atom yang pertama ada Dalton. Nah, itu untuk bentuknya itu seperti bola kejar. Kemudian yang kedua ada Thomson seperti yang Rutherford seperti ruang hampa. Kemudian yang keempat ada Bohr. Bentuknya itu kayak apa? Lingkaran garis gitu ya. Yang kelima tadi mekanika kuantum, itu kayak awan-awan itu. Nah, tujuannya kalian ini mempelajari perkembangan model atom, kalian agak tahu apa aja sih atom itu. Nah, ada di sekitar kalian. Kalian pasti anak cewek pakai emas. Anak cowok pakai apa biasanya? Besi, tahu besi? Nah, besi itu kan kalau dibagi lagi itu tetap besi, walaupun kayak kerikil gitu. Itu namanya atom. Nah, sekarang ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nanti kelompok 1 tadi sudah dibagi ya. Kelompok 1 nanti maju. Kelompok 1, 2, 3 maju dulu. Maju. Kelompok 1, 2, 3 perwakilannya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Nanti dulu lah, jangan begitu. Pegang. Pegang dulu. Pegang dulu ya. Kita pegang dulu. Iya, pegang. Tadi kan masuk. Ada 1. Terus kelompok 1. Kelompok 3, silakan kembali kelompok 1, 2, kelompok 3. Kelompok 3 sini dong. Kelompok 3. Ini ya. Nih, duduk. Kelompok 3. Posisinya. Kelompok 4 yang depan. Kelompok 5, ayo anak cowok. Kelompok 5. Nah, di situ ibu sudah kasih LKPD ya. Nah, kalian ikuti LKPD yang ada di kertas yang sudah ibu bagikan. Kelompok itu membuat macam-macam model atom. Udah paham? Untuk yang kelompok yang ini kalian gambar itu di spidolnya. Yang bikin plastisi pakai plastisi. Silakan plastisinya dibuka, dibikin sesuai dengan gambar yang diinstruksikan. Warna apa? Ini yang paling banyak warnanya. Ada yang warnanya yang kelompok 3, 4, 5? Tidak. Berarti yang digambarnya ini? Ya, yang digambarnya sesuai dengan tugasnya ya.
Berarti kurang 2 poin aja apa 3 poin? Kayak gini lah. Iya, harusnya kan ini dulunya terus ini. Iya. Iya maksudnya kita juga dolar. Iya benar. Udah ikutan. Oke. Gampang dong saya. Gambarnya dia, woy. Modit lah, sama ibu beli. Itu betul dibikin. Ada yang mau nanya enggak? Ini tuh awalnya mau begini dulu nggak sih? Ibu nanti presentasinya gimana? Rasanya Awalnya gini dulu awal tadi. pembukaan, terus Sini. kan kalian kan ibu ya. Nah, dibaca ininya. Ibu kurang. Kemudian jelasin gambarnya. Ini adalah pada atau bisnis. Nanti mau gini, nanti ini menyanjang, terus kelebihan teori mas. Orang nangis ya? Buat apa? Hah? Itu bu. Kelompok 1. Udah bu. Bentar lagi ya? Bentar lagi. Pakai spidol maksudnya. Kelompok 5 udah? Mana yang kita Kelompok 5. Udah. Kelompok 4. Coba lihat kelompok 4. Nanti urutan ya majunya dari kelompok 1, 2, 3. Sudah selesai semua? Nah, nanti silakan per kelompoknya maju presentasi ya. Dari mulai kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Di sini materinya tentang teori atom reaktor. Di sini ada kelemahan dan kelebihan. Materi kelebihannya akan dibacakan oleh Jihad. Kelemahan teori atom reaktor didapati bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya. Apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir, ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton dalam teori yang ia rancang. Karena isotop dapat membuat setiap atom di dalam aliran satu. Isotop membuktikan pada dirinya bahwa atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. Dilanjut ke materi kelebihan. Kelebihan teori atom Dalton. Teori atom Dalton memiliki bentuk model yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh para ilmuwan. Dari sinilah ilmuwan berkeinginan memperbaiki pendapat Dalton dari segi ilmu pengetahuan. Kedua, teori atom Dalton juga dapat menjadi motivasi untuk diciptakannya bibit atom baru guna menutupi segala kekurangan dari model ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Panjang. Maju, maju, maju. Ayo. Maju. Maju. Oh, belok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atom berbentuk bola kecil
sih ada yang badannya kan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan atau Rutherford. Model atau Rutherford yang berisi sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong. Atom terdiri atas inti atom positif dan hampir seluruh massa atom terpusat pada inti. Jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom berisi netral. Hanya dapat menerangkan fenomena menghubungkan praktikal alfa oleh selaku masing-masing mengemukakan keberadaan atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa aktif. Kelemahannya bertentangan dengan teori elektron dinamika klasik, yaitu suatu partikel bermuatan positif. Apabila bergerak akan memancar energi. Elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti akan kehilangan energi terus-menerus, sehingga akhirnya akan membentuk lintasa spiral dan jatuh ke inti. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi, justru elektron tetap stabil dalam kesannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 maju. Maju. Maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. keempat akan mempresentasikan teori atom dari Niels Bohr yang akan dibawakan oleh Profesor Alpasi dari Amerika. Langsung saja lanjut ke materinya. Teori atom Bohr merupakan perbaikan dari teori atom Bohr merupakan perbaikan dari teori sebelumnya yang ditemukan oleh Rutherford. Teori Rutherford tidak dapat menerangkan spektrum garis pada atom hidrogen, sedangkan Bohr mampu menerangkannya. Bohr mampu menjelaskan bahwa elektron yang memiliki inti atom memiliki energi dan lintasan tertentu. Bohr menyatakan bahwa elektron dapat beralih dari kulit rendah ke kulit tinggi dengan menyerap energi. Sebaliknya, elektron beralih dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah dengan mengeluarkan energi. Kekurangan teori atom Bohr. Berikut adalah kekurangan teori atom Bohr. Bohr hanya mampu menerangkan spektrum garis pada atom hidrogen, tapi belum bisa menerangkan spektrum garis pada atom yang memiliki banyak elektron. Bohr tidak bisa menjelaskan mengapa lintasan elektron dinyatakan berbentuk elips, bukan lingkaran. Bohr tidak dapat menjelaskan mengapa elektron hanya dianggap sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa memisahkan garis spektrum menjadi bagian-bagian yang dipengaruhi medan magnet. Teori Bohr tidak dapat menjelaskan efek Stark, yaitu peristiwa memisahkan garis spektrum menjadi bagian-bagian yang dipengaruhi medan listrik eksternal. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori atom mekanika kuantum yang akan dibawakan oleh Bojari. Teori atom mekanika kuantum memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dari model atom lainnya dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom. Mekanika kuantum dapat menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori
model atom lainnya. Yang kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi dan stabilitas atom. Mekanika kuantum dapat menjelaskan spektrum emisi atom yang digunakan untuk menentukan struktur atom. Selain itu, teori ini juga dapat menjelaskan stabilitas atom bahwa elektron dalam atom bergerak dalam tingkatan energi yang ditentukan oleh jumlah gelombang. Menjelaskan reaksi kimia. Teori ini dapat menjelaskan reaksi kimia dengan menjelaskan bagaimana elektron dalam atom bereaksi satu sama lain. Yang keempat, dapat menjelaskan fenomena kuantum. Mekanika kuantum juga dapat menjelaskan berbagai fenomena kuantum seperti efek fotolistrik dan efek tunneling. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya ya. Nah, pada hari ini kalian sudah presentasi. Nah, presentasinya bagus, terus kemudian alat peraganya juga bagus ya, sangat kreatif sekali. Nah, kesimpulan pada hari ini, tadi perkembangan model atom ada berapa? Ada nih? 5. Ada atom delta. Yang kedua ada Thomson. Yang ketiga ada Bohr. Yang keempat Bohr. Yang kelima mekanika kuantum. Nah, ada yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Silakan. Materi pada hari itu kami bisa memahami perkembangan model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ya. Sudah paham semua ya berarti materi perkembangan model atom? Ya. Nanti materi selanjutnya itu tentang apa? Tabiat unsur. Di pertemuan selanjutnya. Mungkin